Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjawab pertanyaan UAS. Di sini kebetulan saya Zainab dengan NIM 202011036 menjawab pertanyaan nomor 1 AB dan 2 ABC. 1A. Mengapa wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu antaranya adalah ilmu adalah khususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Ilmu dapat mengantar seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seorang dapat memperoleh keilmuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan yang abadi. Yang selanjutnya 2B, menuntut ilmu memiliki 6 keutamaan, yaitu diantaranya ditinggikan derajatnya dan dimudahkan ke jalan surga. 6 keutamaan menuntut ilmu ini, yang pertama dimudahkan jalannya ke surga. Yang artinya siapa yang menuntut ilmu untuk mencapai ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Haji Rahmat Muslim nomor 2699. Nomor 2-nya ditinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan ayat, Allah menjadikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang memberikan ilmu beberapa derajat, seperti itu. Yang nomor 3, dicintai Rasulullah juga mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Dari Sain bin Sabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang-orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Beberapa banyak orang menyalahkan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan beberapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Yang keempat, paling utama, dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Haji Rahmat Bukhari nomor 4640. Yang kelima, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Keutamaan lain orang berilmu yakni dari Abu Darza, ia berkata, aku mengenal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang langit dan di bumi hingga ikan hiu dan di laut. Yang terakhir, bahagia dunia akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka bertuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Selanjutnya 2A, tidak ada sesuatu negara maju di dunia ini yang tidak menitik beratkan sektor pendidikan dalam pembangunan negara dan bangsanya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Seperti itu. Nomor 2B, membangun karakter anak adalah modal dalam pembangunan peradaban tingkat tinggi. Masyarakat yang memiliki sifat jujur, mandiri, bekerja sama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh, dan memiliki etos kerja yang tinggi, menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik. Ketidakteraturan sosial menghasilkan
berbagai bentuk tindak kriminal, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan karakter bangsa. Yang terakhir, 2C, pendidikan karakter dalam kemuhamadiaan juga dapat dikembangkan melalui hakikat manusia itu sendiri. Yang artinya manusia dapat menciptakan kehidupannya, akan dapat mencintai setiap apa yang dilakukan dalam hidup ini. Setiap manusia harus memiliki kepribadian amar ma'ruf nahi mungkar, di mana ditekankan untuk mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat. Yang kedua, berpikir positif ini dapat menjadikan suatu berpikir positif pada setiap orang yang dihadapinya. Yang ketiga, membangun nilai-nilai keikhlasan. Sikap ikhlas merupakan pencapaian perilaku hidup tertinggi dalam menuju sifat ilahiyah dalam diri manusia. Lalu menanamkan pemahaman bahwa kebencian adalah kebodohan. Sekian dari saya, Zainab, dan nomor selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti dengan NIM 202011100004. Saya akan menjawab UAS AIK 4. Nomor 3A. Menurut saudara, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendahulukan penyelenggaraan pendidikan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah? Jelaskan. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Beliau melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Gerakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satu di antaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, dakwah, dan pembaharuan. Nomor 3B. Jelaskan konsep dan filosofi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Filosofi pendidikan menjadi arah dalam epistemologi, konstruksi, dan pengembangan sistem pendidikan Islam dalam setiap paradigma, proses, dan arah kemajuan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya. Konsep pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa tujuan pendidikan berupa pembentukan kepribadian serta menjadi manusia unggul. Cita-citanya yang tinggi terhadap pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melahirkan manusia yang intelektual dan memiliki keteguhan iman yang mempunyai wawasan yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya nomor 4A. Jelaskan maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
Pendidikan kemuhamadiyahan adalah sebuah sistem sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita-citanya kepada kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah. Tujuan dari pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami dan mengamati. Kemudian, siswa juga dapat mengamalkan berbagai prinsip dan juga cita-cita Muhammadiyah. Nomor 4B. Apa kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Pendidikan yang diciptakan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikan, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern. Muhammadiyah juga memberikan ajaran Islam yang murni, yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan melopori amal usaha, sosial, dan pendidikan yang sangat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Novita Tabaleko, NIM 202011111003. Saya akan menjawab soal nomor 5A. Apa yang dimaksud dengan kendala sarana prasarana? Kendala sarana prasarana merupakan suatu hambatan, misalnya hambatan dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah atau di kantor, yang menyebabkan terjadinya kendala itu, misalnya memiliki keterbatasan dan fluktuasi nilai dolar, sehingga terjadi kendala sarana prasarana di tenaga pendidik. Saya akan menjawab soal nomor 5B. Apa yang dimaksud dengan kendala tenaga pendidik? Kendala tenaga pendidik terjadi karena kurangnya ketersediaan dana pendidik yang terbatas, bahan mengajar yang masih minimum, sarana dan prasarana kurang memadai, dan mahalnya biaya pendidikan, sehingga terjadi kendala tenaga pendidik di setiap sekolah. Saya akan menjawab soal nomor 5C. Bagaimana solusi untuk menghadapi dua kendala tersebut, yaitu kendala sarana prasarana dan kendala tenaga pendidik. Nah, menurut saya kendala atau solusi untuk menghadapi masalah tersebut, yang pertama yaitu solusi untuk menghadapi sarana prasarana. Misalnya, guru harus mempunyai sikap kreatif, ditunjukkan dengan kemampuan melihat masalah atau mencari ide atau gagasan bagaimana caranya agar dalam pembelajaran peserta didik tetap berjalan lancar. Dan yang kedua, ada solusi untuk menghadapi kendala tenaga pendidik. Nah, kendala tenaga pendidik yang harus yang harus dilakukan adalah memperkerjakan guru secara efektif atau profesional. Ya, yang kedua harus mengadakan berbagai sarana prasarana agar guru tidak mudah jenuh dalam menghadapi siswa.